Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah dengan NIM 2205020067, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, di video kali ini kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, baik. Di sini yang pertama ada konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita lihat apa itu ideologi. Nah, istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah, ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah tahu apa itu ideologi. Jadi sebagai pengetahuan kita bersama juga, ada beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Eh, yang pertama ada Sastra Prateja yang mendefinisikan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Lalu ada Suryanto yang mendefinisikan ideologi sebagai hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang ketiga ada Mubiarto yang mendefinisikan ideologi sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan ya untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, untuk melengkapi definisi tersebut, perlu kita ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. Yang pertama, ada Martin Seligger yang mengemukakan ideologi sebagai sistem kepercayaan. Maksudnya, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan itu tadi, yang bernilai, yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Lalu, yang kedua ada Alvin Goldner yang mengemukakan ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dan suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi retorika emosi lebih lanjut. Dan Goldner juga mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius, sebab ideologi merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Lalu dia juga mengatakan lagi bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Nah, lalu ada yang ketiga yaitu Paul Hirsch yang mengemukakan ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir kesatuan, inon unitarity, praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Oke, next. Oke, di sini ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Jadi, peran ideologi negara ini bukan hanya terletak pada aspek legal formal saja, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal seperti di sini dapat kita lihat yaitu ideologi sebagai penuntun warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Lalu ada juga ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Baik, next slide selanjutnya.
Nah, di slide kali ini kita akan membahas hal-hal yang tidak kalah penting, yaitu nilai yang terkandung pada 5 sila. Jadi, nilai-nilai yang terkandung pada 5 sila dijelaskan bahwa setiap sila yang terdapat pada Pancasila mencerminkan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yakni sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan bahwa seluruh komponen masyarakat Indonesia saling menghormati dan menjaga sesama tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun agamanya. Selanjutnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia meskipun memiliki pemberdayaan budaya, latar belakang, kultur, tradisi, keyakinan, dan suku yang berbeda harus bersatu sebagai satu kesatuan yang itu, yaitu bangsa Indonesia. Dan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mencerminkan bahwa Indonesia menempatkan kedaulatannya di tangan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama di hadapan hukum dan saat menyampaikan pendapat. Lalu yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencerminkan bahwa warga negara Indonesia berhak mendapat keadilan dalam bidang kehidupan secara menyeluruh, seperti politik, ekonomi, baik di sosial budaya, keamanan, dan juga hal-hal lain. Oke, itu tadi penyampaian saya terkait konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih dan terkurangnya juga saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.